itu pada ulang tahun putriku. Pada malam haid pertamanya. Saat kami khawatir kamu tidak tidur nyenyak. Kamu tidur dengan wanita itu. Oke ayah, aku juga mencintaimu. Terima kasih untuk hadiahku. Selamat tinggal. Aku akan makan kuenya, aku akan mengisahkan sepotong untuk ayah dulu. Atau telepon ayahnya berhasil, ayo potong kuenya. Ayo tidur. Ye Shuang sangat menyesal. Maaf. Kamu pikir ini 3 kata maaf? Bisakah itu menyelesaikan masalah? Kamu pikir kamu menyesal? Apa ini seperti tidak pernah terjadi? Setelah kamu melakukan ini, apakah kamu pikir Xiaoya bisa masih menganggapmu sebagai ayah yang baik? Aku masih bisa memperlakukanmu sebagai suami baikku. Malam hari Valentine, aku sebenarnya meluangkan waktu untuk membiarkanmu berkencan dengannya. Aku sangat bodoh. Ye Shuang. Buka. Ye Shuang, tolong jangan seperti ini, oke? Aku berjanji padamu. Aku mencintaimu, aku mencintai anak-anak. Tidak ada yang berubah. Aku memberitahunya. Itu hanya kebetulan dengan Jane. Kamu pikir itu tidak sengaja? Apa itu kebetulan? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu kesalahanku. Tapi benar-benar hanya seperti ini. Aku hanya 1 kali bersamanya. Aku berjanji sekali tidak cukup. Tidak, bukan. Bukan itu yang kumaksud. Maksudku, aku benar-benar hanya 1 kali. Aku pikir kamu benar-benar lucu. Apa maksudmu menekankan ini? Jika kamu melakukan kejahatan sekali, kamu adalah penjahat. Kejahatan 10 kali, kamu adalah penjahat. Pengacara Xiao? Aku akan mengatakannya lagi. Aku mengakui bahwa aku menyesal. Kamu merasa kasihan pada dirimu sendiri. Xiao Guanpeng, tahukah kamu? Kamu telah menghancurkan semua kepercayaan kami padamu. Memegang $100 di tangan.
Kamu harus mengarahkan cahaya bolak-balik. Aku membeli sepotong tahu. Kamu harus menciumnya, bahkan air keran harus diuji. Aku akhirnya sampai di rumah, menghadapi orang yang paling dekat denganmu. Aku pikir aku bisa mempercayainya sepenuhnya. Jangan waspada padanya. Tapi tiba-tiba kamu menyadari, orang ini menipu kamu, mengkhianati kamu. Xiao Guanpeng, apa kamu akan membiarkan orang hidup? Aku bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kuncinya adalah anak-anak. Apa yang salah? Apa kamu masih ingin aku di depan Xiao Ya? Mempertahankan citramu sebagai ayah yang baik. Di pikirannya, aku bukan ayah yang baik lagi. Tapi dia berada di tahap ini, tidak tahan dengan stimulasi. Bisakah kita? Bisakah kamu tolong jangan melakukan ini di depannya? Jangan bertengkar juga. Jangan memberi terlalu banyak tekanan padanya. Bagaimanapun juga, dia sedang menghadapi transisi ke SMP. Kamu memikirkan ini sekarang. Saat kamu bersenang-senang, kenapa kamu tidak memikirkan ini? Ayo pulang. Kamu selalu harus pulang. Mama, ritme laguku semakin cepat. Apa kamu mau mendengarkan, Papa? Apa kamu mendengarkan? Dengarkan dan lihat apakah kamu ada kemajuan. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Papa. Ritme yang bagus. Xiao Ya, tanganmu masih sakit. Tidak sakit lagi, Mama. Sayang, biar aku lihat. Xiao Ya, cepat tidur. Aku mau ngobrol sama ayah dulu. Jangan cepat tidur. Nak, cepat tidur.
Xiaoya udah tidur. Dia ngomong apa sama kamu lagi? Baiklah. Kamu mau ngapain? Lepasin. Aku bilang kamu ngapain? Jangan sentuh aku kotor. Kamu minggir. Kamu mau kemana? Kamu gak bisa ngatur. Mau tidur di ruang tamu atau di sofa? Aku suruh biarin Xiaoya lihat. Dia bakal mikir apa? Aku benci tidur satu tempat tidur, tapi mimpi beda. Aku tidur di sini. Aku bilang kamu ngapain? Kamu mau aku begadang semalaman? Cepat tidur. Ayah udah sarapan. Aku ngerti. Nak, makan dulu. Ayah, kamu semalam tidurnya gak nyenyak. Gak, aku tidur nyenyak. Lihat deh lingkaran hitam di matamu. Aku jemput kamu juga. Ayah udah makan. Nak, kamu makan dulu. Cepat makan, nak. Ayah, mama yang anterin aku ke sekolah hari ini. Oke, nanti dia yang jemput aku pulang sekolah. Kamu setuju? Aku setuju. Cari teman yang baik.
Ayah. Dah ayah. Dah. Hidup terus berjalan. Tapi udah berubah. Gak sama lagi. Aku sangat paham soal ini. Tapi aku gak bisa balikin ke keadaan semula. Mama, kenapa kamu cuekin ayah? Kenapa aku harus peduli sama dia? Dia ayahku. Kamu benar. Dia bukan ayah yang baik. Ya, aku tahu aku salah. Aku sudah minta maaf padanya. Kenapa kamu masih bilang begitu? Tanpa ayahku? Mama, kita tidak bisa hidup tanpa papa, kan? Aku tidak ingin berpisah darinya, tapi dia. Oke, lupakan saja. Masalah orang dewasa harus diselesaikan oleh orang dewasa. Bagaimana ini urusanmu? Aku bukan bagian dari keluarga ini. Mama, kamu sudah bilang semuanya. Aku sudah dewasa sekarang. Tolong jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Halo, kamu masih di sana? Oke, aku akan segera ke sana. Bilang ke istriku. Kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja aku punya alasan untuk melakukan ini.
Kamu tidak akan. Kamu ingin putus dengannya? Aku bahkan belum memikirkan ini. Karena aku melakukannya, aku harus bertanggung jawab. Aku benci berbohong. Jadi apa yang kamu katakan pada istrimu? Bilang kamu tergoda olehku. Bilang aku perempuan murahan, dan kamu tidak bersalah. Apa aku begitu hina? Aku tidak pernah berpikir untuk mengelak dari tanggung jawab. Ini semua salahku. Aku tidak punya cukup kontrol diri, tidak mengontrol diriku. Aku minta maaf pada istriku. Aku juga minta maaf. Sederhana. Jangan berharap apa-apa lagi padaku. Mari kita akhiri ini. Ini kelegaan bagi kita berdua. Kamu ingin mengakhirinya? Tapi menurutku ini baru awal. Xiao Guanpeng, katakan saja yang sebenarnya padaku. Apakah kamu masih mencintaiku sedikit? Sederhana. Kamu wanita yang luar biasa. Aku mengakui. Kamu sangat menarik bagiku. Tidak hanya penampilanmu, tapi juga termasuk temperamen dan bakatmu. Tapi kamu salah memilih. Kamu tidak bisa hanya menatapku. Kamu harus mempertimbangkan pria baik seperti David. Aku mencintaimu, Xiao Guanpeng. Bukan cinta sebagai kekasih, tapi cinta sebagai kekasih, pria. Aku tidak ingin mengucapkan kata-kata ini. Tapi hari ini kamu memaksaku untuk mengatakannya dengan lantang. Kupikir kita berdua, jodoh yang dibuat di surga. Hanya kamu yang layak untukku, hanya aku yang layak untukmu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku yakin akan hal itu. Kalau tidak, Tuhan tidak akan melewatkan penerbangan. Mari kita bertemu lagi. Ini semua takdir. Semua takdir. Bagaimana mungkin aku menyerah padamu? Kamu salah paham padaku. Jane maksudku. Tapi sekarang tidak apa-apa. Sekarang setelah istrimu tahu, maka aku bisa berbicara jujur dengannya. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Bicara tentangmu. Bukankah kamu topik umum kita? Kenapa kamu takut? Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut kita akan bertengkar? Pernahkah kamu mendengar pria berduel untuk wanita? Aku belum pernah mendengar wanita bertengkar untuk pria. Aku benar-benar pecundang. Kenapa kamu tidak minum lagi? Biarkan saja Xiao Guanpeng memanjakan dirinya. Jangan biarkan aku memanjakan diriku sekali. Oke, mari pulang. Pelayan bayar tagihannya. Berikan padaku.
Tepat sekali. Bagaimana? Aku cukup sadarkan? Siapa pria ini yang membuat air di lantai? Apa yang harus aku lakukan jika terpeleset pelayan? Berikan aku tas. Lihat. Hari ini masih hari ini. Pohonnya masih ada. Tidak ada yang berubah, kan? Ya. Bukankah semuanya berubah? Apa? Jangan menyetir. Biarkan aku mengantarmu. Mengapa aku harus naik mobilmu? Aku punya mobil sendiri. Bagaimana kamu bisa menyetir kalau kamu sangat mabuk? Aku akan mengantarmu, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku akan mengantarmu pulang, ayo pergi. Tapi aku harus ke kantor dulu untuk mengambil sesuatu. Aku memperingatkanmu. Jangan ganggu Yeshuang, kamu dengar. Kamu sangat bodoh. Hanya bercanda. Kualifikasi apa yang kumiliki untuk bersaing dengan istrimu? Siapa aku? Ketemu secara kebetulan. Embun dan asap. Bermain sesuai keadaan. Terpakai. Sebuah kain lap yang dibuang sembarangan. Kamu. Tolong jangan bicara begitu kasar. Istri masih punya 100 hari masa tenggang. Apa kamu begitu tega dan tidak tahu terima kasih? Apa kamu membuangku hanya karena kamu bilang kamu membuangku? Hidupku. Aku takut melihat wanita menangis. Menangis membuat hatiku bingung. Lagi pula itu dengan diriku sendiri. Seorang wanita yang pernah melakukan kontak fisik denganmu. Oke, aku akan mengantarmu kembali ke kantor. Kak, aku akan naik ke atas untuk mengambil beberapa bahan. Aku tidak akan mengunci mobil jika kamu beristirahat di dalamnya. Halo Kak, aku perlu memuat barang-barangku, bisakah kamu membantuku dengan mobilnya?
Kamu naik saja, aku pergi. Bisakah kita benar-benar tidak pernah bertemu lagi? Lebih baik tidak bertemu. Xiao Guanpeng. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul orang? Apa urusanmu? Apa urusanmu kalau aku memukul suamiku? Berhenti membuat keributan di sini, pergi dari sini. Aku marah melihat kalian berdua anjing. Keamanan, keamanan. Kenapa panggil keamanan? Oke, berhenti bicara. Berlarian di sini dan bicara lebih sedikit. Ini keterlaluan, hentikan istrimu keterlaluan. Ayo. Saatnya berangkat kerja. Ayo kita bubar. Ayo kita bubar. Apa yang terjadi? Dua pekerja kantoran saling cemburu karena seorang pria kenyang makan. Kak, kamu bilang. Kayaknya kurang elegan. Sampai saat ini, kamu harus lebih baik ke kakak ipar. Begini caranya kamu bisa mengembalikan hatinya. Seperti yang kamu lakukan barusan. Bukannya kamu baru saja mendorongnya ke pelukan Jane. Parkir. Aku bilang ini demi kebaikanmu. Parkir kamu. Kak, sabar sebentar. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak tapi kamu tidak mau dengar. Lebih baik aku telepon kakak ipar. Biarkan dia yang merawatmu. Berani kamu pergi. Halo, ini aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hak apa dia datang ke perusahaan dan bikin masalah? Hak apa kamu memukul orang? Benar-benar tidak beradab dan tidak berpendidikan. Hidup dengan orang seperti ini. Aku kasihan sama kamu. Kamu dengar nggak? Dengar. Dia bukan seperti yang kamu bilang. Aku benar-benar mengerti perasaannya sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tolong berhenti bicara seperti ini. Dah. Orang yang baru pulang dari luar negeri. Tidak tahu tahun-tahun indah. Helen ada di sini. Dia pergi ke kantor pajak untuk urusan kerja. Telepon dia. Suruh dia segera kembali. Adalah direktur. Tidak benar atau salah. Maksudnya Yashuang memukulmu di depan umum. Kamu tidak melihat ekspresi di matanya. Dia hanya tidak membawa pisau di tangannya. Jika dia di sini, dia benar-benar bisa membunuhku. Bagaimana bisa? Yeshuang. Dia orang yang sangat lembut dan elegan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya dia benar-benar cemas kali ini. Ngomong-ngomong, ada reuni kelas besok. Aku tidak akan pergi. Bagaimana mungkin? Akan baik-baik saja jika kamu bilang Yeshuang jika kamu tidak pergi. Apa yang harus aku katakan jika seseorang bertanya padaku? Kamu buat saja alasan. Bukankah kamu ahli dalam hal ini?
Bro. Kebenaran tidak selalu diterima. Kamu senang. Apakah kamu berpikiran terbuka? Apa hasilnya? Masalah datang. Pengacara Xiao, ada yang mencari kamu. Yehan, Kakak ipar, kenapa kamu di sini? sakit melihatnya muntah seperti itu. Apakah ini mendesak sekarang? Kakak ipar, karena kamu sangat peduli padanya. Kenapa kamu tidak pulang dan melihatnya? Itu Guan Peng. Cepat pulang dan lihat. Kalau tidak Yehan, maukah kamu ikut denganku? Aku tidak bisa pulang, aku baru saja menerima telepon dari perusahaan. Jane ingin berbicara denganku tentang sesuatu dan memintaku untuk segera kembali. Dia tidak akan membuat masalah untukmu kan? Aku tidak takut bahkan jika dia membuat masalah untukku. Yang paling penting sekarang adalah kakak iparku. Kamu harus menenangkan adikku dulu. Ini yang pertama. Kuncinya sekarang adalah Ye Shuang. Selama kamu bisa mengatasi ini dengan baik, sisanya tidak masalah. Oke, aku akan segera kembali. Ayo pergi. Terserah. Ayo pergi. Siap berangkat. Ye Shuang. Permisi. Hari ini saya makan siang dengan adik saya, minum anggur sedikit, jadi saya langsung pulang. Tapi baru saja saya ingat mobil saya masih di sana. Tapi saya harus menjemput anak saya. Saya khawatir harus bagaimana Anda menelepon. Jadi saya minta bantuan Anda. Ini bukan masalah besar. Tapi sebaiknya Anda minum kopi dulu. Atau teh yang kuat. Itu bisa membuat Anda sadar dan segar. Asal tidak mengganggu jemput anak Anda. Tidak apa-apa. Hari ini Anda baik sekali memberi saya kesempatan ini. Saya yang harus berterima kasih. Lihat bagaimana Anda bicara. Ayo Ye Shuang, coba ini dulu. Boleh saya tanya apakah Ye Shuang bersama Anda sekarang? Non, tolong keluar sebentar, kami ada urusan sendiri. Saya akan menghubungi Anda jika ada sesuatu. Siapa Anda dan kenapa Anda menelepon saya? Saya Xiao Guanpeng, kekasih Ye Shuang. Saya menemukannya dari ponselnya. Memeriksa ID penelepon di telepon rumah saya. Anda menelepon 10 menit yang lalu. Jadi saya bisa yakin, Anda membawanya pergi. Dan sekarang dia bersama Anda. Saya ada urusan mendesak. Saya ingin bicara dengan istri saya. Tolong berikan nomor teleponnya, terima kasih. Baik, tolong tunggu sebentar. Pengacara Xiao mencari Anda. Kenapa dia mencari saya?
Anda di mana? Itu urusan Anda. Setidaknya Anda harus memberitahu saya di mana Anda sekarang. Kenapa saya harus memberitahu Anda? Jaga diri Anda baik-baik. Halo, Kenapa kalian bertengkar? Masuk. Jane, Anda mencari saya. Tutup pintunya. Adik Anda punya sifat yang buruk. Dia sedang bad mood hari ini dan minum sedikit. Apakah menurut Anda adik Anda layak untuk Xiao Guanpeng? Jane dan istrinya sudah menikah selama 15 tahun. Apa yang itu buktikan? Sebagian orang hidup bersama seumur hidup. Mungkin tidak ada yang cocok. Tapi sebagian orang hanya perlu bertemu pertama kali. Mereka akan langsung akur. Lihat penampilan saudari perempuanmu hari ini. Dia tidak terlihat seperti wanita berpendidikan dan berbudaya. Benar-benar warga biasa. Kuharap kamu lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Itu saudari perempuanku. Aku tahu dia saudari perempuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu ini. Guanpeng adalah saudara iparku. Mereka pasangan yang membuat iri. Tidak ada yang pernah berkata, keduanya tidak cocok. Sejak kamu muncul, kamu mengganggu kehidupan bahagia dan damai mereka. Tahukah kamu? Kamu yang mencampuri hubungan mereka. Tahukah kamu? Kamu mengacaukan kehidupan mereka. Beraninya kamu menyalahkan saudari perempuanku. Kamu juga memintaku membujuk mereka untuk bercerai. Kamu yang memikirkannya. Aku beritahu kamu. Kamu bisa memecatku. Aku tidak mau pekerjaan ini. Ada satu hal lagi yang perlu kamu pahami. Aku asistenmu, bukan kaki tanganmu. Pemuda, lakukan yang terbaik. Setelah aku pergi, kamu akan punya harapan untuk posisi ini. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi? Helen memberitahu para manajer departemen. Datang ke kantorku untuk rapat dalam 10 menit. Bagus, Jane. Apakah kamu sudah mengambil pengembalian pajakmu? Kirimkan padaku. Ada hal lain? Tidak. Apa yang kamu katakan kamu akan pergi? Di mana laporan yang baru saja aku ambil? Ini. Masuk. Ini pengembalian pajaknya. Taruh saja di sana, sudah ada yang diberitahu. Aku akan segera memberitahumu. Ada hal lain? Kamu tidak memecatku. Kapan saya bilang akan memecat Anda? Saya sudah membuat janji dengan Tuan Liu. Jumpa di kafe klub besok jam 1 siang. Oke.
Kembali. Kakak iparmu baru saja menelepon. Saya akan mengangkatnya untukmu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya meminta Anda menelepon saya kembali. Saya dengar dia tampak cemas. Tolong beritahu para manajer departemen untuk saya. Rapat di kantor Jane dalam 10 menit. Oke. Kakak ipar Anda mencari saya. Ya? Jangan khawatir, saya akan segera meneleponnya. Ini saya. Di mana saja Anda alih-alih tinggal di rumah untuk beristirahat? Saya sedang minum teh di luar dengan seorang teman. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Oke, saya akan mengambilnya nanti. Selamat tinggal. Maaf Tuan Bei. Dari hati saya. Saya selalu sangat mengagumi Anda. Saya selalu merasa malu di depan Anda. Saya tahu Anda memiliki suami yang luar biasa. Jadi saya tidak pernah memiliki pikiran yang tidak masuk akal. Plus saya sudah bercerai. Saya harus memiliki kesadaran diri. Tuan Bei, jangan membuat diri Anda terdengar begitu menyedihkan. Adalah desainer emas perusahaan. Tidak peduli apa yang terjadi. Saya akan selalu berdiri di samping Anda. APA Panyang, Anda perlu saya lakukan, saya akan melakukan untuk Anda. Tolong ingat ini. Oke. Tuan Bei, silakan minum teh. Jangan khawatir, saya akan mengingatnya. Tuan Bei, bukankah kita harus pergi sekarang? Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjemput putri saya. Ayah, mengapa Anda di sini untuk menjemput saya? Ibu bilang dia akan datang menjemput saya. Ibumu tidak di rumah, dia pergi keluar. Tidak bisakah saya menjemputmu? Tidak seburuk itu, saya ingin ayah saya menjemput saya. Baiklah, kalau begitu masuk ke mobil. Ayah Anda dan ibu saya. Apakah ada sesuatu yang salah? Ibumu tahu tentang saya. Kayaknya begitu. Siapa yang bilang ke dia? Aku. Kenapa kamu mau bilang ke dia? Bukannya aku sudah bilang jangan ngomong. Nggak heran kalau ibumu nggak peduli sama kamu. Lebih baik dia nggak peduli sama aku. Aku nggak bisa terus-terusan merahasiakan ini darinya. Ibumu pasti marah banget sama kamu. Seberapapun marahnya mama papa. Tolong jangan bertengkar sama dia ya. Aku nggak akan bertengkar sama dia. Lagi pula aku nggak punya hak.
Pak Su. Ibu Xiaoya. Kamu datang jemput Xiaoya. Aku mau pulang sebentar. Oke, pulanglah dulu. Terima kasih. Dah. Mama. Sudah nggak usah teriak-teriak, Mama pasti nggak di rumah. Lihat mobilnya nggak ada di depan. Oke, kerjain PRMU. Aku mau masak. Papa baik-baik aja. Nggak apa-apa. Pas Mama dan Papa baru nikah. Aku yang masakin semuanya buat dia, masakannya. Sungguh? Kalau gitu tunjukin yang terbaik. Semoga sukses. Iya, cepat sana. Aku bawa Xiaoya pulang. Kamu nggak tunggu aku. Pas keluar sekolah aku lihat Papa udah nunggu di sana. Aku pulang sama dia. Kamu masih mau aku jemput nanti. Tentu saja. Kalau mau aku jemput nggak usah pedulin dia. Kamu tahu. Kenapa? Kamu juga nanya. Gimana aku bilang ke kamu? Aku nggak enak badan sampai harus nyetir jemput kamu. Tapi kamu nggak bilang apa-apa. Kamu malah pulang sama dia. Aku nunggu di sana sampai mati. Ini semua salahku. Aku takut kamu gak bakal selesai ngomong. Aku lagi nganggur di rumah. Jadi aku pergi jemput dia dulu. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi kamu gak bawa HP. Emang kamu nggak bisa lihat nomor teleponnya? Teleponnya ditujukan ke Presiden Bei kita. Kenapa kamu nggak bisa ngomong aja sih? Aku udah nunggu kayak orang bodoh. Ini salahku. Kita setujukan soal ini. Jangan bertengkar di depan anak-anak. Aku nggak secantik kamu juga nggak sehipokrit kamu. Ini hipokrit apanya? Bisa nggak kita selesaikan masalah kita sendiri? Jadi solusinya apa? Ye Shuang, tolong berhenti kayak gini. Aku kayak gini ada masalah apa? Lihat kamu udah mukul dan marahin aku. Jadi kamu masih marah sama aku karena aku mukul kamu ya? Terus gimana dong? Kalau gitu aku biarin kamu mukul aku. Mukul aku. Ibu dan Tante Ye Shuang udah datang. Siapa yang disuruh orang tua kamu buat mukul? Tapi gimana kamu inget ini? Kamu bilang kamu nggak di rumah buat istirahat dengan baik. Aku bahkan keluar buat minum teh sama seseorang. Ye Han udah dateng. Abang ipar.
Kelihatannya bagus tapi rasanya nggak enak. Beneran aku coba dong? Enak banget. Beneran aku coba dong. Aku rasa rasanya lebih enak dari masakan mamaku. Gimana aku bisa sebagus mamamu? Kalian makan dulu, aku buat sup. Gak usah Abang Ipar. Gimana bisa nggak ada sup? Sebentar lagi juga udah selesai. Lihat deh Abang Ipar, aku baik banget. Baik apanya? Itu semua buat kamu lihat. Sebenarnya aku jahat di hati. Mama, kamu nggak bisa bilang gitu sama papaku. Jangan bilang ini di depan anak-anak. Nggak tahu. Lihat deh anak ini buat dia. Tanganku terpotong kayak gini. Setiap inget ini aku gemeretak gigi. Oke kakak. Kamu memukulku dan memarahiku. Apa yang salah? Apakah salah aku memarahi atau memukulmu? Dari kecil sampai dewasa, aku selalu merasa aku hebat. Aku juga sangat percaya diri. Aku bahkan merasa bahagia. Tapi tiba-tiba semuanya hancur. Kepercayaan diriku dan harga diriku hilang. Aku merasa seperti aku gagal. Bahkan menyedihkan. Kakak, Ibu, jangan menangis, jangan menangis. Apa yang salah? Apa yang terjadi di sini? Jangan pedulikan aku. kakak ipar kamu baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Kalian makan dulu, aku akan membereskan. Xiaoya, ayo kakak di sini. Ayah, biar aku bantu. Tidak perlu sayang. Cepat makan, aku akan segera ke sana. Sayang, aku akan pergi melihat, jangan khawatir. Aku akan tinggal bersama ibuku selama beberapa hari. Kamu tidak perlu mencariku. Ye Shuang, apa yang akan kamu katakan pada mereka? Kamu takut aku akan memberitahu mereka tentang perbuatan burukmu. Maka aku tidak takut. Aku hanya takut orang tua akan marah. Ayahmu punya penyakit jantung dan ibumu punya tekanan darah tinggi. Mereka tidak tahan dengan stimulasi ini. Maka aku tidak bisa memberitahu mereka. Kamu jelas punya keluarga. Tanpa alasan. Mengapa kamu ingin tinggal di rumah ibumu? Aku bilang kamu. Tolong jangan seperti ini, oke? Maka aku bisa tinggal di kantor. Atau menyewa apartemen di hotel. Mengapa repot-repot? Jika kamu benar-benar tidak ingin tinggal bersamaku, aku akan mulai malam ini. Pindah ke ruang belajar untuk tidur. Lebih nyaman tinggal di rumah.
Dan agar kamu tidak selalu khawatir tentang putrimu. Jika kamu benar-benar tidak ingin melihatku, maka aku bisa pergi pagi dan pulang terlambat. Berusaha menghindari bertemu denganmu. Jika kamu tidak ingin memasak untukku, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu juga bisa makan di luar. Kalau kamu bahkan tidak mau setuju dengan ini, itu hanya. Aku akan pergi menginap di hotel. Tidak, aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak ingin ibuku pergi dan aku tidak ingin ayahku pergi. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Urusan keluarga. Sebagai orang luar, aku seharusnya tidak ikut campur. Tapi hari ini aku harus mengatakan beberapa hal. Kalian tinggal di bawah satu atap. Kita sudah hidup bersama selama 15 tahun. Apakah benar-benar ada kebencian yang tidak bisa didamaikan? Ya, iparku memang berbuat salah padamu. Itu menyakitimu. Tapi dia sudah tahu dia salah. Dan dia dengan inisiatif mengaku padamu. Kamu memukulnya di depan banyak orang. Jangan bicara tentang Yehan. Aku berbuat salah dan aku pantas dihukum. Yeshuang, kalau kamu merasa satu tamparan belum cukup untuk memuaskan amarahmu, maka kamu lihat aku berkelahi untukmu. Ayah, tolong berhenti memukulku. Ayah, tolong berhenti memukulku. Ayah, berhenti memukulku. Ibu, maafkanlah ayah.